Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan baik bagi diri khatib khususnya maupun kepada para jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semaksimal mungkin semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung dan berbahagia bagi kaum muslimin maupun kaum muslimat yang dapat mendisiplini diri mereka di dalam berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sudah pasti Allah akan selalu memberikan rizkinya dari jalan yang tiada disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Perniagaan atau perdagangan adalah pekerjaan yang memiliki dua kemungkinan. Ada kalanya orang dalam berdagang bisa untung, atau sebaliknya terkadang juga bisa rugi. Apalagi di saat corona, berapa banyak pabrik yang tutup, berapa banyak toko-toko yang gulung tikar, Giant yang besar saja tutup. Masih banyak lagi toko-toko yang tutup dikarenakan kerugian yang luar biasa. Tapi hanya ada perniagaan bersama Allah yang selalu untung, tidak pernah rugi. Apakah perniagaan tersebut yang tidak pernah mendapat kerugian? Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 sampai dengan 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka mau menginfakkan sebagian rizkinya yang kami anugerahkan kepadanya, sirran wa alaniyah, baik dengan diam-diam maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Maka hadirin, dari ayat Quran ini ada 3 jenis perniagaan di sisi Allah yang tidak pernah rugi. Apakah perniagaan tersebut? Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, orang yang selalu membaca kitab Allah, maka orang tersebut akan selalu untung, akan selalu mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abdullah ibn Mas'ud yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yaitu daripada kitab suci Al-Quran, falahu hasanatun, orang itu akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan, kata Nabi, alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, wala muharfun, lam satu huruf, wa mimu harfun, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hadirin, orang yang selalu membaca kitab Allah, orang yang selalu membaca Al-Quran, maka orang tersebut senantiasa mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manakah lebih sering kita? Apakah kita lebih sering membaca WhatsApp? Apakah kita lebih sering membaca Messenger? Apakah kitab suci Al-Quran yang kita baca? Maka semua bacaan di dunia yang kita baca tidak akan bisa memberikan syafaat besok di hari kiamat,
kecuali hanya satu yang bisa memberikan syafaat, yaitu kitab suci Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran besok akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Kemudian hadirin, perniagaan yang kedua di sisi Allah yang tidak pernah rugi adalah wa aqamus shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Orang-orang yang tidak pernah lalai dalam mengerjakan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini akan terus mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa orang yang dalam hidupnya senantiasa menjaga salat 5 waktunya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka salatnya akan menjadi cahaya besok di hari kiamat, cahaya di padang mahsyar, wa burhanan, dan menjadi bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan siapa orang yang tidak bisa menjaga salat 5 waktunya, terkadang bolong-bolong salat 5 waktunya, atau tidak pernah melaksanakan salat 5 waktu, lam takun lahu nurun, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya besok di hari kiamat, wala burhan, dan tidak akan mendapatkan bukti, wala najat, dan tidak akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Wa kana yaumal qiyamah, dan adalah orang itu besok yang meninggalkan salat, tidak pernah salat dia di dunia, di hari kiamat akan dikumpulkan ma'a Qarun, bersama Qarun, wa Fir'aun, dan bersama Fir'aun, wa Haman, dan bersama Haman, wa Ubay ibn Khalaf, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Siapakah Qarun? Qarun adalah orang kaya yang hidup di zaman Nabi Musa, tapi sungguh sangat pelit, tidak mau menzakatkan hartanya. Akhirnya Qarun bersama harta-hartanya ditenggelamkan, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Fir'aun juga adalah orang raja yang hidup di zaman Nabi Musa, yang mengaku raja, yang Allah tenggelamkan di Laut Merah. Wa Haman, siapakah Haman? Haman adalah penasehat perdana menterinya Fir'aun. Wa Ubay bin Khalaf, siapakah Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan Ubay bin Khalaf meninggal akibat luka perang, luka di lehernya karena ditombak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Inilah pemimpin kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf, yang satu-satunya terbunuh di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran, orang yang senantiasa rajin mendirikan salat, tidak pernah meninggalkan salat, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan, tidak pernah rugi, adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang yang selalu menginfakkan rezekinya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sir, dalam keadaan diam-diam, maupun dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu semuanya mengharapkan perdagangan dari Allah yang tidak akan pernah merugi. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian, inilah khutbah Jumat
yang dapat disampaikan di kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله